Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Desi Argayati selaku dosen pengampu pengantar akuntansi 1. Nama saya Veronica Nenije, NIM 29022500016, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk. Akun khusus perusahaan dagang: yang pertama, pembelian; yang kedua, potongan pembelian; yang ketiga, retur pembelian dan pengurangan harga; yang keempat, beban angkut pembelian; yang kelima, penjualan; yang keenam, potongan penjualan; yang ketujuh, retur penjualan dan pengurangan harga; yang kedelapan, beban angkut penjualan; yang kesembilan, persediaan barang dagangan. Syarat pembayaran yaitu N/30, artinya pembeli harus melunasi harga barang paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. 2/10 N/30, artinya potongan 2% akan diberikan bila pembeli melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, sedang jangka waktu kredit 30 hari. End of month, artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat akhir bulan. N/10, artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. POP shopping point, artinya ongkos angkut dari gudang penjual dan ongkos kenaikan barang ke atas kapal menjadi tabungan penjual, sedang sisanya ongkos kapal, ongkos menurunkan barang dari kapal, dan ongkos angkut dari pelabuhan sampai gudang pembeli menjadi tanggungan pembeli. POP destination point, artinya ongkos dari gudang penjual, ongkos menaikkan barang ke kapal, dan ongkos kapal menjadi tanggungan penjual, sedang sisanya ongkos menurunkan barang dari kapal dan ongkos angkut dari pelabuhan sampai gudang pembeli. Jurnal perusahaan dagang. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dan barang lainnya secara kredit. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan uang dari berbagai sumber. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dalam berbagai tujuan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dan barang lainnya secara kredit. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bias dicatat dalam jurnal khusus. HPP, harga pokok penjualan. Unsur-unsurnya: HPP sama dengan persediaan awal tambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. HPP sama dengan barang yang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir. Yang ketiga, pembelian bersih sama dengan pembelian tambah beban angkut pembelian dikurang retur pembelian dan PH ditambah potongan pembelian. Yang keempat, barang yang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Persediaan barang dagang awal. Yang kedua, persediaan barang dagang akhir. Yang ketiga, pembelian. Yang keempat, beban angkut pembelian. Dan yang kelima, retur pembelian dan pengurangan harga. Yang kelima, potongan pembelian. Di sini ada contoh toko rezeki laporan harga pokok penjualan periode 31 Desember 2005. Persediaan barang awal yaitu 5.110.000. Pembeliannya 7.540.000. Beban angkut pembelian dikurang lalu ditambah dengan
7.540.000. Dan pembelian bersih itu 7.540.000. Barang yang tersedia untuk dijual itu 12.650.000. Persediaan akhir 2.911.000. Harga pokok penjualan yaitu 9.739.000. Tahap pengiktasiran siklus akuntansi perusahaan dagang. Neraca saldo adalah suatu daftar tempat mencatat saldo-saldo akun baru besar yang disusun saldo-saldo akun baru. Neraca saldo adalah suatu daftar tempat mencatat saldo-saldo akun buku besar yang disusun pada akhir periode. Neraca saldo diambil dari akun-akun buku besar utama. Adapun tujuannya adalah untuk meringkas data-data yang akan dilaporkan dan memeriksa keseimbangan sisi debit dan sisi kredit untuk mempersiapkan penyusunan kertas kerja. Yang berikutnya, jurnal penyusuan. Jurnal penyusuan adalah jurnal yang dibuat untuk menyelesaikan saldo-saldo perkiraan ke saldo yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan, sehingga saldo-saldo akun real dan akun nominal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Akun-akun seperti perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang akan dibayar, pendapatan yang akan diterima, dan penyusutan aktiva tetap. Metode pencatatan penyusuan. Yang pertama, metode intisar laba rugi. Itu persediaan barang dagangan awal. Iktisar laba rugi atau persediaan barang dagang awal sejumlah persediaan awal. Yang B, persediaan barang dagang akhir di jurnal persediaan barang dagang akhir. Dan iktisar laba rugi. Yang ke-C, beban angkut pembelian, itu jurnal penyusuan, harga pokok penjualan, beban angkut penjualan, dan sejumlah beban angkut penjualan. Yang keempat, retro pembelian dan PH, yaitu jurnal penyusuannya, retro pembelian, PH, dan harga pokok penjualan, dan sejumlah retro pembelian. Yang kedua itu metode harga pokok penjualan. Yang pertama, persediaan barang dagangan awal, itu jurnal penyusuan, harga pokok penjualan, persediaan barang dagang awal, sejumlah persediaan barang dagang awal. Yang kedua, pembelian jurnal penyusuan, itu harga pokok penjualan dan pembelian serta sejumlah pembelian. Yang ke-E, potongan pembelian, itu jurnal penyusuannya, yaitu potongan pembelian itu berada di kredit dan penjualannya berada di debit. Sejumlah potongan penjualan itu F, persediaan barang dagang akhir, itu jurnal penyusuannya, persediaan barang dagang akhir itu berada di kredit dan penjualan berada di debit. Keterangannya, pengertian yaitu kertas kerja adalah mempermudah penyusunan laporan keuangan yang disusun setiap akhir periode. Itu fungsinya mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua itu menghindari kesalahan penyusunan laporan keuangan. Di sini ada contohnya format neraca lajur, yaitu PT Neraca Lajur. Contohnya tabel seperti ini. Tahap laporan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jenis laporan keuangan. Laporan laba rugi. Yang pertama, bentuk sign. Semua pendapatan dijumlah, semua beban dijumlah, jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban.
PT Kudi laporan laba rugi per 31 Desember 2010. Pendapatan penjualan sama dengan 50 juta, pendapatan bunga 5 juta, jumlah pendapatan 55 juta. Itu 50 juta ditambah dengan 5 juta sama dengan 55 juta. Itu harga pokok penjualan persediaan awal 4 juta, pembelian 6 juta. Jadi barang yang tersedia untuk dijual itu 10 juta. 4 juta ditambah 6 juta sama dengan 10 juta. Itu persediaan akhir 3 juta. Jadi HPP-nya ada 7 juta dan laba kotor 48 juta. Beban usaha, beban operasional, biaya gaji karya penjualan 1 juta, biaya iklan 500.000, biaya angkut 200.000, total 1.700.000. Beban administrasi, biaya gaji karya administrasi itu 2 juta, biaya sewa 1 juta, biaya asuransi 500.000, totalnya 3.500.000 rupiah. Total beban atau operasional dan administrasi, laba atau rugi, total beban yaitu 5.200.000 dan laba rugi 42.800.000. Bentuk multi itu pendapatan utama dikurangi beban utama, hasilnya pendapatan dan beban lain-lain. Itu PT Kudi Perkasa, pendapatan yaitu penjualan, pendapatan bunga, jumlah pendapatan. Itu harga pokok penjualan persediaan awal itu 4 juta, pembelian 6 juta. Jadi barang yang tersedia untuk dijual 10 juta. 4 ditambah 6 yaitu 10 juta. 4 juta ditambah 6 juta sama dengan 10 juta. Itu barang yang tersedia untuk dijual. Itu persediaan akhir itu 3 juta. Jadi HPP sama dengan 7 juta. Laba kotornya 48 juta. Beban usaha, beban operasional, beban iklan itu 500.000, biaya angkut 200.000, totalnya 700.000. Beban administrasi, biaya sewa 1 juta, biaya asuransi 500.000, totalnya 1.500.000. Total beban operasional atau administrasi yaitu 2.200.000 rupiah. Pendapatan lain-lain itu pendapatan sewa 1 juta, pendapatan bunga 500.000, totalnya 1.500.000 rupiah. Beban lain-lain, biaya bunga itu 500.000, totalnya 500.000. Laba rugi jadi jumlah keseluruhannya itu 46.800.000. PT Asijaya Semarang, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2005. Modal TNS Syuro awal yaitu 24 juta rupiah. Laba bersih setelah pajak yaitu 14.150.000 rupiah. Jumlahnya 38.150.000 rupiah. Prive Asi Suryo yaitu 2 juta rupiah. Itu modal 36.150.000 rupiah. Itu PT Asijaya Semarang neraca per 31 Desember 2005. Aktiva dan pasifa. Aktiva lancar kas 8.500.000. Piutang dagang 11 juta, persediaan barang dagangan 18 juta, perlengkapan toko 500 juta, perlengkapan kantor 100 juta,
Iklan dibayar di muka 500.000, sewa dibayar muka 100 juta, jumlah aktiva lancar 38.700.000 rupiah. Aktiva tetapnya peralatan toko 15 juta, yaitu 5.500.000 rupiah. Itu peralatan kantornya 4.500.000 rupiah, itu jumlahnya 1.450.000 rupiah. Untuk Paksiva itu utang lancar, utang dagang sama dengan 12 juta rupiah, utang listrik dan air 100 juta, utang pajak 3 juta, jumlah utang lancar itu 15.100.000 rupiah. Modalnya 36.150.000 rupiah. Jumlah aktivanya 51.250.000 rupiah. Itu untuk Pasiva, jumlah utang dan modal sama dengan 51.250.000. Jadi jumlahnya sama. Penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup, seluruh akun nominal pada akhir periode harus dinolkan. Angkatannya harus dinolkan. Angkanya harus dipindahkan ke akun real atau modal. Cara mengenolkan dengan membuat jurnal penutupan melalui akun real, yaitu akun penjualan dan komponennya, akun saldo pembelian, dan biaya saldo dan price. Akun penjualan, retro pembelian dan PH, potongan pembelian, pendapatan bunga, sejumlah persediaan akhir. Itu retro penjualan dan PH, potongan penjualan, pembelian, beban-beban, dan sejumlah persediaan awal, modal, laba rugi, modal, dan refill. Disajikan neraca saldo perusahaan dagang UD Yanto per 31 Desember 2015 dalam rupiah, yaitu kas 100 juta, piutang dagang 50 juta, asuransi dibayar di muka 24 juta, persediaan barang dagangan 179 juta, perlengkapan toko 20 juta, tanah 200 juta, gedung 300 juta, itu berada di debit, dan akumulasi penyusutan gedung berada di kredit, yaitu dengan harga 120 juta, dan peralatan toko berada di debit, yaitu 40 juta, akumulasi penyusutan toko berada di kredit, yaitu 15 juta, dan peralatan kantor berada di debit 20 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor berada di kredit 6 juta, hutang dagang 100 juta, modal Yanto 100 juta, modal Yantonya 698 juta, yaitu perlengkapan kantor yang berada di debit, yaitu 6 juta. Itu transaksi Udianto selama bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut. 2 Januari membeli barang dari toko Abdul seharga 20 juta. Membeli biaya angkut pembelian 400.000, membeli barang dagang secara kredit dari toko Datuk seharga 22 juta, mengembalikan sebagian barang yang dibeli pada tanggal 2 karena dicatat senilai 200.000 rupiah. Dijual barang dagang secara tunai seharga 90 juta. Membeli barang dari toko Abu seharga 30 juta, baru dibayar 10 juta. Dijual barang dagang kepada toko Farah seharga, dan jadi jumlah keseluruhannya, jumlah dari debit yaitu 482.400.000 rupiah.
itu dan di kredit itu jumlahnya harus sama, yaitu 482.400.000 rupiah. Jadi harganya total keseluruhannya semuanya sama. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan syarat 3/10 N/30. Membeli barang dagang dari toko para seharga 24 juta dengan syarat 2/10 N/30. Membeli barang dagang dari toko para seharga 24 juta dengan syaratnya 2/10 N/30. Yang ke-11, mengembalikan pembelian tanggal 10 Januari karena dicatat senilai 2 juta rupiah. Diterima kembali sebagian barang yang dijual pada tanggal 9 Januari senilai 2 juta. Membeli barang dagang dari toko Jena seharga 30 juta dengan syaratnya 3/10 N/30. Pembelian pada toko Datuk tanggal 4 Januari dibayar lunas. Membayar beban gaji karyawan itu 15 juta. Membayar beban listrik yaitu 2 juta. Dijual barang dagang pada toko Ratu seharga 35 juta. Toko Farah membayar lunas transaksi tanggal 10 Januari. Membayar lunas pada toko Farah pada transaksi tanggal 10 Januari. Membeli perlengkapan toko senilai 3 juta secara tunai dan peralatan toko senilai 4 juta secara kredit dari toko Jaya. Transaksi tanggal 14 Januari dibayar lunas. Toko Ratu membayar lunas transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Januari. Membayar beban iklan itu 800.000. Membayar sewa bulan ini itu 4 juta. Yanto mengambil kas untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta. Ini transaksinya. Ini jurnal umum. Udayanto jurnal umum. Tanggal 2 itu akun perlengkapan dan kas. Perlengkapan berada di kredit. Perlengkapan berada di debit yaitu 20 juta dan kasnya berada di kredit yaitu 20 juta. Tanggal 3 beban angkut pembelian dan kas. Beban angkut pembelian berada di debit yaitu 400.000 dan kasnya berada di kredit itu 400.000. Tanggal 5 Januari itu kas dan retro pembelian. Kas berada di debit yaitu 200.000 dan retro pembelian berada di kredit itu dengan harga 200.000. 6 Januari itu kas 90 juta dan penjualnya berada di kredit 90 juta. Tanggal 8 Januari akunnya pembelian dan kas serta hutang dagang. Kasnya berada di pembeliannya berada di debit yaitu 30 juta. Kasnya berada di kredit yaitu 10 juta. Hutang dagang berada di kredit 20 juta. Pada tanggal 9 Januari itu piutang dagang berada di debit yaitu 42 juta dan akun penjualan berada di kredit dengan harga 42 juta. Tanggal 10 Januari itu pembelian dan hutang dagang. Pembeliannya berada di debit yaitu dengan harga 24 juta dan hutang dagang berada di kredit itu dengan harga 24 juta. Hutang dagang dan retro pembelian. Hutang dagang berada di debit yaitu 200 juta, 2 juta dan retro pembelian berada di kredit itu 2 juta. Tanggal 12 Januari itu retro pembelian dan piutang dagang.
Retro pembelian berada di debit dengan harga 2 juta dan piutang dagang berada di kredit dengan harga 2 juta. Tanggal 14 Januari, pembelian dan piutang dagang. Pembelian dengan harganya berada di debit yaitu 30 juta dan piutang dagang berada di kredit dengan harga 30 juta. Tanggal 15 Januari itu hutang dagang dan kas. Hutang dagang berada di debit dengan harga 22 juta dan kasnya berada di kredit dengan harga 22 juta. Tanggal 16 Januari itu beban gaji dan kas. Beban gaji berada di debit dengan harga 15 juta dan kasnya berada di kredit dengan harga 15 juta. Tanggal 17 Januari yaitu beban listrik, beban telepon, dan kas. Beban listrik berada di debit yaitu dengan harga 2 juta. Beban telepon berada di debit 1 juta dan kas berada di kredit dengan harga 3 juta. Tanggal 18 Januari, piutang dagang dan penjualan. Jadi, piutang dagang berada di debit dengan harga 35 juta dan penjualan berada di kredit dengan harga 35 juta. Tanggal 19 Januari, akunnya kas, potongan tunai penjualan dan piutang dagang. Kas berada di debit 40.740.000 dan potongan tunai penjualan berada di debit 1.260.000 dan hutang dagang berada di kredit 42 juta. Pada tanggal 20 Januari itu hutang dagang, kas, potongan tunai pembelian. Hutang dagang berada di debit dengan harga 24 juta. Kas berada di kredit yaitu 23.520.000 dan potongan tunai pembelian berada di kredit yaitu dengan harga 480.000. Tanggal 21 Januari yaitu akunnya perlengkapan toko, kas, peralatan toko, dan hutang dagang. Hutang dagang berada di debit yaitu 24 juta. Perlengkapan toko berada di debit dengan harga 3 juta. Kasnya berada di kredit dengan harga 3 juta. Peralatan toko berada di debit yaitu dengan harga 4 juta. Hutang dagang berada di kredit dengan harga 4 juta. Hutang dagang tanggal 24 Januari yaitu akunnya hutang dagang, kas, potongan tunai pembelian. Hutang dagang berada di debit dengan harga 30 juta. Kasnya berada di kredit dengan harga 30 juta dan potongan tunai pembelian berada di kredit dengan harganya tertentu. Itu tanggal 28 Januari, kas, potongan tunai penjualan, dan piutang dagang. Kasnya berada di debit yaitu 33.950.000. Potongan tunai penjualan itu berada di debit dengan harga 1.050.000. Piutang dagang berada di kredit yaitu 35 juta. Tanggal 29 Januari, beban iklan dan kas. Beban iklan berada di debit dengan harga 800.000 dan kas berada di kredit dengan harga 800.000. Beban sewa tanggal 30 Januari itu beban sewa kas. Beban sewa berada di debit dengan harga 4 juta dan kas berada di kredit dengan harga 4 juta. Tanggal 31 Januari itu Priveyanto dan kas berada di debit dengan harga 2 juta dan kas berada di kredit dengan harga 2 juta. Jadi jumlah keseluruhan jumlah dari debit yaitu 4.800.000 400
4.082.000. Salah, 482.400.